Nah, kemudian nanti buat project baru seperti biasa, week 5, W5 underscore name underscore nama, dan buat package id.web.nama kalian. Nanti yang dikumpulkan satu folder workspace tadi diberi nama algo underscore kode kelas underscore W5 underscore name dan nama. Oke, jadi di Eclipse buat project baru, Java project. Ya, namanya sama seperti tadi. Kemudian buat package klik kanan new buat package id.web.nama kalian. Nah, sekarang kita lihat ke soal pertama 5.1. Cobalah program berikut untuk melihat cara membuat dan menjalankan function. Jadi di sini akan dibuat satu kelas ya, nanti buat kelas namanya Pak51 dan kelas kedua namanya Pak51B. Tapi untuk yang Pak51 seperti biasa pakai public static void main, sedangkan yang Pak51B itu tidak perlu dicentang public static void main-nya. Jadi ini hanya sebagai untuk function. Nah, coba dilihat di penjelasan di bawahnya. Buatlah pembagian pada kelas Prac51B dengan menggunakan public static void. Jadi di sini sebelumnya kita buat perkalian. Nah, nanti kalian diminta buat satu lagi function yang pembagiannya. Kemudian tuliskan perbedaan public static void dengan public static in. Ya, tadi sudah dijelaskan di kelas sebelumnya, dengan dituliskan langsung di dalam situ tapi pakai komen. Jadi pakai perintah garis miring double atau di ini untuk kalau lebih dari satu baris pada Prac51. Kemudian nanti di sini disebutkan bahwa yang Prac51 disebut driver class, sedangkan Prac51B disebut object class. Ya. Mengapa demikian? Nah, tulis jawabannya dengan menggunakan komen. Jadi kalian bisa mencari tahu apa itu driver class dan object class. Nah, kita coba dulu buat untuk Prac51-nya. Ya, jadi silakan sambil dicoba di Eclipse, saya juga sambil mengetikkan di sini. Kita buat kelas Prac51 ya. Nah, di sini masih pakai public static void main. Oke, lalu sebelum public static void kita di atasnya buat function public static in. Ya, artinya dia akan kelas ini, function ini bukan berupa void ya, berarti dia akan return satu nilai yang adalah in. Namanya penjumlahan dan parameter atau inputnya adalah in bilangan pertama dan in bilangan kedua. Ya, jadi parameternya juga tetap in ya, integer, karena dia returnnya integer. Kemudian di dalam function tersebut kita buat satu variabel hasil integer juga, di mana merupakan penjumlahan bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Oke, dan kemudian nanti dia akan return si hasil tersebut. Oke, itu kelas function pertama. Nah, di function main-nya ini kita mau masukkan angkanya untuk parameter bilangan pertama sama bilangan kedua ya. Inputnya adalah dari sini. Nah, karena di sini inputnya menggunakan scanner ya. Misalnya namanya scan, new scanner, system in. Oke, kemudian, nah karena dia belum punya impor, kita bisa impor. Kalau mau otomatis ya, misalnya kita belum melakukan impor, kalian bisa klik di bagian yang merah ini sebelah kiri. Kemudian dia akan ada suggestion ya, import scanner.
yang Java Util. Nah, kita pilih Java Util, otomatis di atas ada importnya ya. Kemudian ini nanti akan bisa dipakai kalau kita sudah punya banyak menggunakan library, terus kalian mungkin lupa ya, ketik satu-satu, nah kita bisa pakai cara kayak tadi. Nah, kemudian kita mau masukin bilangan 1 dan 2. Jadi buat sistem out print, di mana ini bilangan 1, kemudian penampungnya kita buat integer bilangan 1 sama dengan scan.nextIn. Kemudian satu lagi bilangan 2. Nah, kemudian ini disimpan dalam variabel build2. Build2-nya scan.nextIn. Oke. Kemudian karena kita mau mendapatkan hasil, di sini kita buat in jumlah. Jadi jumlah sama hasil sama ya, tapi kita buat variabel berbeda. Di mana jumlah ini, nah dia memanggil function yang tadi di atas. Jadi kita nggak perlu deklarasi lagi bila 1 tambah bilangan 2, tapi dari function di atas, bil 1 dan bil 2. Ya. Nah, kemudian hasilnya dimasukkan dalam kalimat, hasil penjumlahan adalah, nah, tambahkan dengan jumlah. Oke, kemudian scan-nya di close. Nah, jadi kita akan menampung bilangan 1 dan 2 di dalam bil 1 dan 2. Terus dia dijadikan sebagai input ya untuk function penjumlahan. Ya, jadi nanti akan dianggap sebagai bilangan pertama dan bilangan kedua di atas ini. Oke, nah ini yang pertama dibuat. Kemudian berikutnya tambahkan garis program berikut dan perhatikan. Nah, setelah di sini dia minta ya setelah public void ini buat satu function lagi, public static void. Nah, static void ini artinya ada void, artinya tidak mereturn satu nilai. Beda sama yang di atas ya, yang penjumlahan. Pengurangan di sini punya input bil pertama juga dan bil kedua. Nah, di mana in hasilnya adalah bilangan pertama dikurang bilangan kedua. Nah, lalu kemudian dibuat sedangkan pengurangannya adalah, nah nanti ditambahkan hasil. Jadi penulisannya ini ini sama dengan artinya nanti kita kan mau melakukan penjumlahan dulu ya. Penjumlahan itu mengambil input dari bilangan pertama dan bilangan kedua dan akan return hasil. Jadi hasilnya akan dikeluarkan. Tetapi untuk pengurangan dia tidak memerlukan, dia tidak akan return suatu nilai. Gitu. Maka ketika kita nanti isi bilangan 1 dan 2, dia selain menjalankan penjumlahan, otomatis juga menjalankan pengurangan. Kalau misalnya nanti dipanggil di main-nya. Nah, kita coba jalankan dulu perintah berikutnya di soal. Buat kelas baru bernama prak51b tanpa mencetak public static void main-nya. Jadi kita buat kelas prak5 underscore 1b langsung finish. Nah, di sini kita buat di bawahnya ya, public static in perkalian, lalu parameter inputnya bilangan pertama seperti tadi dan bilangan kedua.
Kemudian di dalamnya ada integer hasil yang merupakan perkalian bilangan pertama dikali bilangan kedua. Oke, nah ini oh ya, karena dia public static in harus return hasil. Nah, oke, baru dia tidak ada error lagi ya. Nah, setelah itu kita kan sudah punya nih satu function yang di luar kelas ya, perkalian. Nah, kita kembali ke plug 151 di sini diubah programnya menjadi seperti ini. Setelah penjumlahan kemudian pengurangan ya, tadi menjalankan pengurangan juga ambil dari B1 dan B2. Kemudian buat 1 kali sama dengan, nah tadi kan nama kelasnya plug 1b ya, plug 5 underscore 1b dot nama fungsinya perkalian. Nah, bilangan 1 dia otomatis ya kalau kita enter tadi yang 1 dan 2. Tadi saya bikin nama publiknya di sini perkaliannya huruf kecil ya, maka di sini huruf kecil. Jadi sesuaikan dengan namanya. Kemudian oh ya, kalinya juga di sini ditambahkan. Lalu sysout menghasilkan angka dimana nanti hasil kali. Oke, jadi seperti ini. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Ctrl Shift S dulu semua supaya ke save. Kemudian kita jalankan yang 451, yaitu kelas drivernya. Nah, misalnya bilangan pertama adalah 10, bilangan kedua karena kita asumsinya nanti pengurangan, jadi kita buat lebih kecil ya bilangan kedua. Nah, maka dia akan melakukan penjumlahan dulu, kemudian sedangkan pengurangannya adalah 3, ini tadi harusnya ada ln-nya ya. Sebaiknya kita kasih biar ke spasi dikasih n. Nah, oke, kita ulang lagi 10 dan 7 dia ke bawah. Oh, dari sini yang belum ke bawah ya. Hasil pengurangannya adalah oke, nah jadi seperti ini ya. Dia akan menghitung penjumlahannya, kemudian sedangkan pengurangannya adalah 3. Kenapa yang pengurangan tidak return? Ya tidak perlu return, karena berbeda dengan yang tadi penjumlahan ya. Tapi fungsinya menjadi sama. Tapi kalau yang pengurangan, kita langsung teksnya, hasilnya itu langsung ditampilkan dari function. Itu ya. Kalau misalnya, jadi ketika kita panggil fungsi si pengurangan, otomatis sudah ada hasilnya juga sudah ditampilkan di sini. Itu. Sedangkan di penjumlahan kita nggak menampilkan hasil, tapi hanya return hasil. Oke, kalau tidak ada return kayak tadi ya, misalnya saya lupa tulis, dia akan error karena ini merupakan kelas static in ya, bukan void. Tuh. Nah, kemudian kita juga bisa memanggil perkaliannya dari si
tadi ya, kelas 1 lagi. Maka itu disebut kelas objek. Sedangkan ini kelas drivernya. Nah, kalau mau dirapikan ini ya. Nah, tugasnya adalah pertama buat pembagian pada kelas Prac 1B. Jadi, di kelas Prac yang 51B, buat satu lagi public static in yang pembagian. Pembagian ya. Parameternya sama dari bilangan pertama sama in bilangan kedua. Oke, nah silakan dibuat rumusannya di sini. Pembagiannya apa, dan jangan lupa juga return nanti ya hasilnya. Kemudian tuliskan perbedaan static void dengan public static in yang setelah kita pelajari. Jadi dijawabnya di sini saja komen, misalnya di bawah sini ya, di bawah program komen. Kalau lebih dari satu baris pakai slice bintang. Nah, jadi misalnya perbedaan public static void dan public static in adalah gitu ya. Kuncinya ada di kata void di sini. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya mengapa yang Prac 51 adalah driver class dan yang Prac 51B adalah object class. Itu ya, jadi seperti ini nanti yang dikerjakan di soal nomor 1. Oke, jelas ya untuk ini. Contoh di bawah ya sudah diberi contoh menggunakan metode atau function. Di sini juga sama, harus ada dua kelas driver dan kelas objek. Nama kelas drivernya jadi buat dua kelas, yang satu Prac 5 5_2_main. Nah, ini untuk kelas drivernya. Jadi kita pakai public static void ya, main dicentang. Satu lagi bikin kelas drive objeknya. Jadi Prac 5_2 method. Nah, ini tidak perlu centang public static void main. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di situ ada program hitung luas, mirip seperti ketika kita buat program yang bintang minggu lalu ya. Jadi dia akan mengulang pertanyaannya sesuai dengan jawaban. Contoh program hitung luas ada pilihannya persegi, persegi panjang, segitiga. Kemudian pilihannya akan ditampung apakah nomor 1, 2, 3, berarti di sini ada if ya. If dia akan pilih 1 apa, pilih 2 apa, pilih 3 apa. Kemudian masukkan sisi untuk menghitung persegi ataupun segitiga ya. Kemudian luas itu isinya menampilkan hasil luasnya. Nanti setelah dia tampil akan ada apakah Anda ingin mengulang program. Kalau dia pilih ya akan kembali menampilkan pilihan. Kalau dia pilih N atau no berarti tampil terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi kalian bisa lihat kembali di praktikum minggu lalu ya cara untuk loopingnya. Sedangkan untuk bikin functionnya, nah ini hintnya adalah di kelas main kita akan buat seperti loopingnya seperti minggu lalu ya. Jadi di sini buat strukturnya. Contoh misalnya kita pakai ya minggu lalu boleh pakai for, bisa pakai do while ya atau while. Nah ini yang jadi hint juga ya buat yang minggu lalu. Minggu lalu itu di soal nomor 5 kayaknya ya, 5.
Oke, misalnya kita buat di sini scanner dulu ya. Scanner, scan. Nanti kan soalnya mau menampung nilai. New scanner, system in. Oke, kemudian import. Nah, misalnya pengulangannya di sini kita pakai while true. Tadi di soal dia akan menampilkan dulu judulnya program hitung luas ya. Oke, kemudian buat pilihannya. Nomor 1 persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga. Oke, kemudian pilihan. Nah, di sini pilihannya kita tampung dengan scanner, misalnya in pilihan, ya, scan, next in, kemudian masukkan CTC. Nah, perhatikan bahwa ketika dia memilih 1, dia meminta masukkan sisi. Ketika dia pilih 2, itu kan persegi panjang ya, berarti ada 2 sisi berbeda. Dia meminta masukkan panjang dan lebar. Ketika dia pilih segitiga, pilihannya adalah masukkan alas dan tinggi. Maka kita buat masukannya itu ke dalam logika kondisional ya. Kondisional. Jadi gini, berarti dia sampai di pilihan. Oke, nah kemudian kita buat di sini kondisi berarti if pilihannya adalah 1, maka baru dia ini ya sistem outprint yang sisi. Oke, sistem outprint sisi dan di dalamnya kita tampung nilainya. Sisi adalah scan, next in gitu ya. Nah, terus else, kalau else if pilihannya adalah 2, maka dia akan menanyakan 2 ya, ada masukan panjang jadi soalnya masukan panjang dan masukan lebar. Nah, berarti ada integer panjang dan sementara kita datanya integer semua ya, angkanya. Next in, kemudian masukkan lebar. Ini nggak perlu ya. Oke, kemudian 1 integer lebar untuk menampung lebar, scan next in. Oke, kalau else if pilihannya adalah 3, maka dia akan menanyakan alas dan tinggi. Dimasukkan alas, integer alas, scan, next in,
lalu masukkan tinggi. Oke, jadi ini pilihannya ya, tergantung pilihan. Kemudian nanti setelah dia memasukkan pilihan, kan menghitung luas. Jadi berarti nanti setelah dia kita menampung sisi maupun panjangnya, di sini buatin luas. Nah ya, luasnya. Nah, masing-masing kita punya luas. Oke, nah karena luas itu digunakan akan tampil di semuanya. Ini kan kalau misalnya kita pakai cara minggu lalu ya. Satu lagi, else kalau misalnya dia sudah tidak memilih, ini ya, satu lagi pilihan, apakah ingin mengulang program. Berarti ada for di dalam for ya. Oke, nah karena dia ada lagi ya pilihan, apakah masih mau ini ya. Masih mau menghitung atau tidak? Nah, kita di sini tanyakan setelah tadi pilihan itu, kita tanyakan apakah Anda ingin mengulang program? Lalu perintahnya yes or no. Nah, di sini karena ada penampung ya, berarti kita buat string ulang atau tidak ya. Jadi misalnya pakai ulang, scan, next atau next line. Nah, kalau berarti di sini ada pilihan lagi. If, nah kalau tadi kan integer kita bisa pilihan sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini kita pakainya equal tadi. Jadi misalnya dia pilihnya y dot equals dengan ulang, maka di sini kita continue berarti nanti dia akan mengulang lagi dari atas. Nah, else if dia pilihnya n ya, n dot equals ulang, maka dia break. Tapi sebelum break ditampilkan dulu ininya ya, kalimat tadi yang terima kasih menggunakan program ini. Berarti kita sistem out print, terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira gitu, nanti kalau ada yang tidak sesuai, coba kalian sesuaikan pakai do atau while gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat untuk membagi fungsi ya. Artinya kita punya fungsi menghitung sisi panjang alas tinggi, di mana di kelas yang metode.
Ya, jadi kita punya di sini kita buat 3 function. Public static in is yang pertama persegi. Nah, persegi itu berarti dia butuh parameter ya. Parameternya sisi. Karena kan persegi kan sama ya. Yang sisi kubus, jadi hanya satu parameternya. Kemudian misalnya kita di sini buat in luas. Luasnya adalah kalau persegi sisi kali sisi ya. Oke, nah dia harus return hasil. Oke, kemudian buat public static in juga untuk hasil luas ya. Yang kedua, pilihan kedua itu persegi panjang. Dan terus isinya adalah panjang, in panjang dan lebar. Itu ya, nanti buat luasnya panjang kali lebar. Oke, kemudian return luas. Dan satu lagi bikin public static in segitiga. Nah, di mana inputnya adalah alas dan tinggi. Kemudian in luas adalah kalau segitiga berarti tadi seperti di ini ya. Di PPT alas kali 0,5 F kali tinggi. Kenapa kita perlu kasih F di sini? Karena in luasnya itu kan luasnya integer ya. Nggak bisa, berarti kita mau nggak mau bikin ini sebagai double. Berarti statiknya juga double, berarti semuanya double isinya. Nah, karena yang di sini double, itu luas. Nanti pasti akan butuh di convert di sini ya, dari integer menjadi double, karena kan ini ininya yang di scan integer ya. Atau misalnya kita bikin. Nah, oke, kita sudah punya 3 function di sini. Nah, gimana caranya supaya sama seperti nomor 1 tadi, di sini menghitungnya ngambil dari si method. Ya, saya kasih satu contoh, misalnya pilihan 1, dia akan mengambil sisi ya, in sisi. Nah, kita taruh di luar aja yang luas ya. Jadi sama seperti ini, kita panggilnya dengan functionnya. Jadi misalnya luas adalah, kalau nomor 1 kan persegi ya, berarti kita memanggil dari kelas prak 52 method dot persegi. Nah, sisinya di dalam kurung ambil dari sini. Oke, ini bilangan kedua, B1, B2. Nah, saya sarankan mungkin kalian buat agak beda ya. Misalnya di sini kan innya sisi, di sini juga sisi, di sini juga sisi, maka supaya beda mungkin di sini kita ganti ke misalnya sisi persegi gitu ya. Oke, di sini sisi persegi kali sisi persegi. Nah, di sini juga kita misalnya ganti panjang PP sama, jadi supaya beda sama nanti variabel yang di kelas main. Ini alas segitiga
misalnya alas S aja biar nggak kepanjangan, sama tinggi segitiga. Nah, di sini luasnya mungkin kita kasih di sini aja. Jadi hasil ya, hasil. Oke, maka di sini hasil ngambil dari sini yang function tapi inputnya dari si yang tadi di atas gitu ya. Begitu juga nanti yang di bawahnya, dua pilihan di bawahnya. Oke, kira-kira paham sampai di sini? Dua metode yang persegi panjang berarti di sini panjang dan lebar, nah otomatis ya. Oke, jadi kira-kira gitu nanti dilengkapi sama sampai bawahnya. Oke, jelas ya yang nomor 2. Ini belum bisa. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini Stefani adalah seorang mahasiswi DKV yang senang melukis. Media yang dia gunakan adalah cat air. Suatu hari ia ingin mengetahui berapa banyak kombinasi warna yang dapat dihasilkan jika mencampur dua warna dari warna yang dimilikinya. Oke, jadi di sini diberikan rumus kombinasi. Kombinasi pakai faktor. Jadi nanti kita akan mencoba fungsi rekursif di sini ya, sama seperti di PPT tadi. Oke, fungsinya rumusnya di sini adalah n faktor dibagi. Nah, ini sepertinya ada pengulangan ini ya tampilannya ya. Faktor n faktor ini seharusnya n faktor dibagi n per m faktor kali m faktor. Oke, jadi tulisannya ini saya nggak bisa poin nih. Nah, jadi seharusnya benar itu n faktor dibagi dalam kurung n per m difaktor kali m faktor. Jadi rumus kombinasi peluang ya, seperti matematika dulu. Jadi ini enggak nih, ini enggak dua kali kayak gini, gitu ya. N faktor per n per m faktor kali m faktor. Sampai di sini aja. Jelas nggak ya kira-kira? Ini kan kedua kali ya, n faktor per n faktor gitu. Nah, ini harusnya n faktor per n per m faktor kali n faktor. Oke. Nah, coba dicatat dulu masing-masing ya. Ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Jadi nggak dua kali ya, ini dia kecat dua kali. Nah, oke. Kemudian di mana n itu merupakan jumlah warna yang tersedia. Jadi misalnya dia punya 10 warna, tapi dia mau kombinasi yang dua warna aja gitu ya. M merupakan jumlah yang diambil setiap kali pencampuran. Maka M selalu 2, karena kan kombinasinya 2 ya. Maka rumusnya n faktor per n min 2 faktor kali 2 faktor. Ini harusnya 2, ada seru ya. Nah, jadi bilangan faktorial atau yang biasa dinotasikan dengan tanda seru merupakan bilangan yang merupakan hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan tersebut dikurangi secara berulang-ulang. Yang tadi pokoknya sudah dijelaskan ya di kelas pagi tadi. Berulang hingga angka tersebut tinggal 1. Buatlah sebuah program dengan menggunakan fungsi rekursif untuk mendapatkan jumlah kombinasi yang mungkin Stefani dapatkan. Nah, nanti inputnya itu dia akan memberikan jumlah warna, outputnya adalah hasil faktorial dari
warna tersebut ya. Jadi artinya dari 5 warna dia punya, kalau dia kombinasi masing-masing 2 warna, totalnya dia bisa menghasilkan faktorialnya 120, jumlah kombinasi yang mungkin adalah 10. Oke ya, kombinasinya. Faktorialnya tuh faktorial dari 5 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kira-kira gitu ya. Yang dimaksud, yang diminta. Nah, untuk yang ini boleh coba pakai 2 kelas. Boleh dijadikan satu aja. Jadi satu main function, yang function lainnya di bawahnya atau di atasnya. Nah, sebagai contoh saya kasih ini ya, gambaran seperti tadi. Jadi untuk di sini nama kelasnya prak 5_3 pakai public static void main. Nah, di sini kita mau nanti ada ini ya, meminta jumlah warna sama menampilkan hasil. Maka di sini misalnya kita punya scanner juga di sini untuk minta jumlah warna. Masukkan jumlah warna. Kemudian in warna adalah scan.xin. Oke, kemudian kalau setelah jumlah warna, outputnya hasil faktorial dari n adalah, berarti di sini nanti pakai F ya, berarti hasil faktorial dari si warna ya, sebanyak warna adalah, nah berarti nanti ada, kita perlu in faktor gitu ya, berarti adalah sejumlah faktor. Kemudian satu lagi menampilkan jumlah kombinasi. Jadi jumlah kombinasi warna yang mungkin. Sen misalnya, ini. Yang pertama warna, kemudian faktor. Nah, di sini berarti kombinasi. Oke, dia masih merah karena kita belum tentukan ya isinya. Oke, jadi ini yang di main. Nah, kita buat function di sini public static. Nah, sama seperti tadi. Coba kita lihat. Ini ya, yang faktor. Nah, fungsi rekursif faktor kita bisa pakai public static void. Nanti dia akan return angka. Jadi kita masukkan fungsi ini untuk menghitung faktor tadi ya. Nah, oke. Jadi di sini public static void faktor, misalnya kita tuh menghitung faktor di mana isinya adalah angka, kemudian sama ya, kalau misalnya angkanya sama dengan 0 maka dia tidak return apa-apa. Kemudian else
sama dengan angka min 1. Kalau yang faktor berarti dikali ya. Berarti if angka sama dengan 1 atau 0 angka dikali fungsinya hitung faktor angka dikurang 1. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Oke, Oke, jadi gitu ya. Nanti di sini faktor berarti in faktor sama dengan hitung faktor. Ambil fungsi di atas. Nah, cuman kasih parameternya berarti warna ya. Jadi warna sama angka di sini sama aja nilainya ya, yang akan dimasukkan. Oke, kemudian nah tinggal gimana cara hitung kombinasi. Ya, berarti ada public static in kombinasi. Nah, ini yang menjadi challenge-nya gimana ya. Kombinasi ini juga dari in angka. Nah, kalau kombinasi kan ada n sama m, tapi n-nya sudah kasih 2 ya, jadi tetap satu aja inputnya, tinggal gimana caranya. Misalnya kita samakan dulu if angka sama dengan 1 sama angka sama dengan 0, maka dia akan hitung 1. Nah, kemudian else. Nah, di sini kalau tadi kita hanya menghitung faktor, sekarang kita menggunakan rumusan dari si faktor ini. Misalnya kita bikin di sini in kombinasi. Nah, itu dapatnya dari mana? Ya, jadi masukkan rumus yang tadi n faktornya kan tadi sudah dapat ya. N faktor misalnya kita di sini berarti kombinasinya dari hitung faktor. Nah, ini sebenarnya cara yang salah ya, soalnya dia fungsi ini harus bergantung pada fungsi yang di atasnya. Gitu ya. Nah, coba kalian buat kalau misalnya supaya caranya tidak salah, tidak bergantung ke fungsi satunya, itu caranya gimana? Oke, mungkin kita bisa menjadikan fungsi yang pertama itu sebagai fungsi untuk mengisi angka yang kombinasi dengan hitung faktor di sini. Jadi
mungkin di sini faktor dan kombinasi. Jadi setelah dia hitung faktor dan kombinasi, kemudian ini ya, faktor, kemudian ini kombinasi. Nah, misalnya kombinasi itu apa rumusnya. Nah, nanti yang kalau sudah returnnya faktor, kombinasi. Ya, jadi bisa langsung return 2. Oke, kemudian di sininya mengambil hitung faktor, in kombinasi, faktornya mungkin dikasih beda ya. Inilah kombinasi. Oke, jadi untuk sementara nggak apa-apa bikin terpisah aja dulu, kita biar belajar satu-satu. Meskipun nanti kombinasinya di sini kombinasinya bisa dibuat ambil faktor dari atas, tapi bisa juga kalau misalnya kita mau ulang lagi untuk faktorisasinya, terus nanti dihitung di kombinasi. Jadi misalnya di sini integer faktor angka sama dengan ini, tapi ini rekursif ya. Ya sama aja, jadi nanti faktor angka kemudian kombinasi adalah si faktor angka dibagikan tadi dengan n-1 n-m faktor, dihitung faktor angka dikurang 2. Misalnya gitu ya. Ininya gitu. Kombinasi 2, kemudian oke, kira-kira gini, ada yang mau ditanyakan? Ini belum 100% jawabannya ya, jadi nanti silakan kalian coba. Jadi saya kasih contoh. Kira-kira nanti buatnya seperti ini ya, nanti dicoba apakah hasilnya benar atau tidak. Kelompok permainan terdiri dari anak usia 5 sampai 10 tahun
dan baris dalam urutan. Berarti urutannya mulai dari 1 sampai ke atas gitu ya, akan diberikan krovel oleh pendamping kelompok tersebut. Anak yang baris di baris genap diberikan 3 krovel, anak yang di urutan ganjil 2 krovel. Dengan menggunakan fungsi rekursif, hitung total krovel yang diberikan apabila diberikan input total anak yang berada di kelompok. Jadi misalnya nanti kalau inputnya 0, berarti tetap 0. Kalau dia 1, berarti kan dia ganjil, maka diberikan 2 krovel. Kalau dia genap 2, jumlah anak 2, maka akan diberikan. Nah, kalau misalnya anaknya 2, itu kan berarti ada yang ganjil ya, nomor 1 sama nomor 2. Berarti krovelsnya 3 ditambah 2. Yang genap dapat 3, yang ganjil dapat 2. Artinya totalnya 5. Jadi kita menghitung total krovels yang harus diberikan sesuai dengan jumlah anaknya ganjil ini. Kalian coba coret-coret dulu logikanya gitu ya. Nanti disusun sama seperti tadi. Jadi di sini input outputnya, di sini rumus menghitung berapa krovelnya sesuai jumlah anak. Oke, nah yang 5 juga sama, tapi ini bedanya menghitung angka 1 yang muncul. Jadi misalnya kalau kita kayak gini, inputnya 1, itu dia hitungnya 1, kalau satunya 1 berarti ada 2 angka satunya. Kalau seperti ini ada 1, 1. Nah, satunya berdempet dihitungnya 2. Jadi ketika ada angka 1 yang berdempet, nilainya jadi 2, maka 1 tambah 2. Di sini jumlahnya 1 tambah 1 kan 2. Nah, yang satu lagi nilainya jadi 2, jadi ada 4 syaratnya. Nah, di sini ada hint bisa menggunakan fungsi modulus dan pembagian untuk memecah angka menjadi digit terkecil. Silakan coba di explore ya untuk